Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore untuk teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang berada di manapun. Hari ini kita akan pelajari dengan model pembelajaran problem based learning. Kenapa di dalam pembelajaran PPKN tentunya perlu adanya pendekatan model pembelajaran problem based learning. Eh, karena pembelajaran problem based learning itu adalah mode pembelajaran yang melandaskan konstruktivisme dan mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar serta terlibat dalam pemecahan masalah yang kontekstual. Eh, Kalau menurut Pease di dalam PBL ini, problem based learning ini, karena ternyata perkembangan era sekarang ini, era Gen Z sekarang ini banyak sekali eh, generasi-generasi penerus kita tidak mampu untuk memecahkan masalah atau problem kehidupan yang ada. Banyak kasus-kasus yang terjadi di perguruan tinggi manapun, ya, yaitu dengan tragisnya yaitu mahasiswa tersebut tuh mengakhiri hidupnya gitu. Nah, ini kenapa demikian? Karena tidak kuat dengan masalah yang dihadapin. Dengan adanya pelatihan model PBL ini sehingga melatih supaya peserta didik mampu eh, mengatasi masalah dan mampu mendapatkan masalah yang ada sehingga ketika menjadi masalah ataupun mendapatkan masalah ia tidak eh, gampang shock culture ataupun tidak mudah itu menyerah. Di dalam karakteristik PBL ini, karakteristik model pembelajaran berbasis masalah menurut Smith itu bagi berikut. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan atau masalah. Model pembelajaran berbasis pertanyaan berfokus pada komunikasi pertanyaan dan masalah yang sama pentingnya secara sosial, pribadi, dan bermakna bagi siswa. Yang B, penyelidikan autentik. Model pembelajaran berbasis masalah menuntutkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan penelitian nyata untuk menemukan solusi dari masalah. Ketika kita menjadi seorang calon guru, nanti kita mengimplementasikan model pembelajaran based learning, yaitu siswa diberi stimulus masalah. Sehingga di situ juga siswa dituntut untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga harapan ke depannya ketika mahasiswa tersebut ataupun siswa tersebut selalu mendapatkan masalah-masalah, mereka terbiasa untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itulah di dalam karakteristik PBL. Kelebihan di dalam PBL itu adalah apa? Itu memiliki kemampuan memecahkan masalah, atau memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan sendiri, materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu belajar berdidik terjadi aktivitas ilmiah, memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya, memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah, kesulitan belajar peserta didik secara individu dapat diatasi melalui kerja kelompok. Ya, itu kelebihannya. Dan juga ada juga kekurangannya nih. Kekurangannya ada kelemahannya ini dapat diterapkan untuk setiap mata pelajaran. Terjadi kesulitan dalam berbagai tugas, guru harus memiliki kemampuan memotivasi tadi dengan baik adanya sumber yang dibutuhkan tidak sedia dengan lengkap. Nah, ini menjadi kendala. Karena PBL ini perlu bantuan media yang bersifat praga. Ini kalau misalnya diterapkan di daerah-daerah yang tidak memiliki praga yang baik, ini menjadi problematika. Ya, tetapi ada solusinya. Bagaimana caranya? Solusinya adalah nanti guru dapat menggunakan media berupa gambar, nih, supaya nanti siswa untuk merespon eh, gambar tersebut. Saya ambil contohkan adalah konflik nih, yang terjadi antar suku umat beragama. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Nah, biarlah peserta didik tersebut lah yang mengatasi atau memiliki jawaban sendiri, sehingga mereka mampu mengkonstruksi jawaban yang baik dan benar untuk mengatasi solusi tersebut. Itu seperti apa? Nah, ini melatih otak kecerdasan peserta didik kita. Ini dapat disimpulkan bahwa di dalam pembelajaran PBL ini adalah
Yang pertama adalah mengorganisasikan siswa, itu pada tahap awal, yaitu menginformasikan belajar dari sisi kebutuhan yang penting dalam memberikan motivasi kepada siswa penyelesaian masalah yang mereka pilih sendiri, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada tingkat ini, pendidik menolong siswa dalam mencari tahu, mengatur tanggung jawab mereka terkait dengan kerumunan yang dihadapin. Yang ketiga ini membantu menyelidikkan baik menjadi maupun kelompok. Pada tingkat ini, pendidik mendorong siswa untuk mengumpulkan data statistika yang mereka cari, melakukan eksperimen, dan mencari penyebab jawaban. Memperse- mempresentasikan hasil jawaban ataupun pameran. Pada tahap ini, pendidik membantu mengarahkan, menyusun, dan menyimpulkan karya siswa sesuai dengan hasil laporan data dan menelaah mengkaji sistem pemecahan masalah. Nah, itu jadi di sini nanti terjadinya belajar kelompok di dalam PBL itu salah satu contoh, nanti dikasih masalah satu terus dianalisis, eh, terus habis itu dikasih jawaban dan solusi, presentasikan. Hasil presentasinya inilah nanti guru dapat mengukur sejauh mana kecerdasan siswa untuk mendapatkan solusi-solusi, jawaban-jawaban untuk menguraikan masalah-masalah tersebut. Pada intinya, di dalam model pembelajaran PBL ini mengasah peserta didik supaya mampu mengatasi masalah di dalam kesulitan. Artinya apa? Mengasah kreativitas peserta didik sehingga nanti ketika menjadi dewasa dihadapkan masalah, mereka mampu mencari solusinya sendiri. Terima kasih dari saya, dan saya cukupkan untuk model PBL ini, dan kita akan lanjut model yang berikutnya. Saya Ari Wabdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.